Pengembangan alat evaluasi materi literasi dan numerasi bagi guru sekolah dasar di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Kurikulum 2023 itu kan siswa itu dibagi menjadi fase A, fase B, C, D, E, F gitu. Nah, contohnya saya buat saya buat untuk fase C. Fase A itu kelas 1 2, fase B itu kelas 3 4, C itu 5 6 dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat capaian pembelajarannya, karena di fase C itu siswa mampu mengoperasikan salah satu yang saya ingat itu bilangan cacah sampai 10.000. Ya, jadi siswa bisa menjumlah, mengali, menghitung gitu ya. Menghitung perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan gitu sampai 10.000 kan berat banget itu. Nah, padahal masih dijumpai beberapa kasus di Jawa Barat ini SMP kelas 2 yang kemarin viral di media sosial di Indramayu itu ditemukan siswa SMP kelas 2 yang ditangkap oleh Satpol PP karena jam kerja dia keluyuran di luar, terus ditanya 3 kali 4 berapa? Ternyata kelas 2 SMP nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa menjawab 3 kali 4 itu berapa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang ketangkep juga, masih di Indramayu juga, itu anak kelas 5. Dikasih bacaan, suruh membaca, itu dia belum bisa membaca. Masih bisanya mengeja. Satu, satu, satu gitu. Itu kelas 5. Nah, ini suatu satu hal yang membuat tantangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan kondisi pada kurikulum 2025. Nah, di kurikulum 2025 ini eh, penekannya ada pada deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, artinya pada pembelajaran mendalam atau deep learning ini siswa orientasinya pada penekanan pemahaman yang mendalam gitu. Jadi eh, artinya pemahaman mendalam itu seperti apa gitu. Kalau saya ambil contoh begini Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh ya yang paling paling simpel lah. Eh Kalau seorang siswa bisa memahami kesamaan maupun perbedaannya 1 kali 2 dan 2 kali 1, itu berarti dia menguasai pemahaman mendalam. Ya, karena banyak orang paham bahwa 1 kali 2 itu sama dengan 2 kali 1. Banyak yang paham itu. Pahamnya apa? Karena 1 kali 2, 2 kali 1 sama-sama nilainya 2. Tetapi kalau hanya itu yang dipahami, itu belum merupakan pemahaman mendalam. Tetapi kalau dia memahami 2 kali 1, itu artinya apa? Artinya 1 ditambah 1. Jadi satunya ada 2 kali. Tapi kalau 1 kali 2 itu 2. Berarti dia memahami bahwa duanya ada 1. Nah, kalau dia sampai memahami itu, berarti konsep pemahaman mendalam itu dikuasai oleh siswa. Nah, kemudian implementasi dalam kehidupan nyata sehari-hari bagaimana? 1 kali 2 dan 2 kali 1. Oh iya, ternyata itu bermanfaat ketika orang sakit harus minum obat. Ya kan? Kalau minum obat dikasih 2 kali 1. Nah, artinya, oh sekali minum satu, sehari 2 kali. Kalau tidak memahami arti 2 kali 1 dan 1 kali 2, diartikan sama saja sama dengan 2, Pak, Bu, nak, ini obatnya diminum 2 kali 1. Ah, sama saja 2 kali 1 sama dengan 2 gitu. Terus dua-duanya ditelan. Kan bisa eh, maut ya Pak ya, bisa out of game kalau 2 kali 1. Dibikin 1 kali 2, misalkan seperti itu. Nah, ini konsep pembelajaran mendalam. Nah,
Di dalam pembelajaran mendalam, perlu Bapak Ibu sekalian mengembangkan metode pembelajaran maupun alat evaluasinya yang berorientasi kepada kemampuan berpikir kritis atau yang dikenal dengan high order thinking, HOTS. Ya, HOTS, ya, berpikir kritis, kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu bisa memandang permasalahan dari sudut pandang yang tidak biasa. Jadi kalau kita biasa memandang bahwa eh, suatu permasalahan itu harus diselesaikan dari kiri ke kanan, bisa saja dia memandang dari sudut dari kanan ke kiri. Gitu ya. Misalkan, meskipun di SD belum, tapi Bapak Ibu sekalian ingat, kalau menulis A sub himpunan B, tidak selamanya harus dibaca A sub himpunan B, tapi bisa juga dibaca sebagai B itu super himpunan dari A. Jadi dari kanan ke kiri. Misalkan begitu. Nah, pendekatan deep learning itu menekankan pada aspek yang pertama, sadar bahwa apa yang disampaikan itu menimbulkan kesadaran. Kemudian yang kedua, itu bermakna. Jadi yang kita sampaikan bukan sesuatu yang tanpa makna. Ya, jadi misalkan ini kita menyampaikan apa sih bilangan itu. Nah, terus kita menyampaikan definisi bilangan adalah gitu ya, simbol dari bla 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 gitu. Terus kita tidak memberi contoh, tidak memberi kemanfaatannya. Nah, ini tidak bermakna berarti, tidak meaningful gitu ya. Nah, harus memberi makna. Terus yang ketiga, pembelajaran harus dibuat menyenangkan. Nah, ini yang agak susah, agak sulit ya Bapak Ibu sekalian membuat pembelajaran menyenangkan. Apalagi, ya mohon maaf, bidang saya matematika. Kalau sudah matematika gitu, siswa kita kan mayoritas juga udah susah ya, matematika mah susah gitu. Nah, susahnya matematika itu bukan pada angka-angkanya Bapak Ibu sekalian, tapi susahnya ada pada logika. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukan segala sesuatu tidak pakai logika. Nah, ketika kita diajari untuk menggunakan logika terstruktur, nah kita akan mengalami kesulitan. Itu yang membuat pembelajaran matematika kurang menyenangkan bagi sebagian besar siswa. Nanti akan kita lihat hasil evaluasi literasi numerasi itu seperti apa. Nah, sekarang saya mengkaitkan antara kurikulum 2025 dengan kurikulum 2023. Nah, yaitu hubungan antara deep learning itu dengan literasi dan numerasi. Apakah kalau nanti berjalan kurikulum 2025 literasi numerasi terus enggak? Ternyata kalau tadi dari konsep pembelajaran itu harus sadar, bermanfaat, kemudian menyenangkan, literasi numerasi tetap harus digunakan. Nah, yang pertama, kaitan antara deep learning dengan literasi dan numerasi, yang pertama adalah pemahaman konsep. Tadi di contoh di awal, saya sampaikan konsep 2 kali 1 dan 1 kali 2, dua konsep yang beda. Maka harus dipahamkan mengenai, oh ini konsepnya itu begini gitu loh. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian, misalkan eh, di kelas awal ya, kelas 2 kelas 1 kelas 2 mengajarkan 1 tambah 1 gitu misalkan. Mungkin perlu kita lakukan dengan peragaan, dengan membuat garis bilangan, dengan membuat di depan ya, itu kayak garis. Oh ya, kalau penjumlahan, oke, berangkat dari titik nol, katakanlah begitu. Kalau di sebelah kanan titik nol, ini bilangannya positif. 1, 2, 3 gitu. Kalau di sebelah kiri itu bilangannya negatif. Oh ya, karena ini kelas awal, kelas 1, 2, nggak perlu kita bahas. Oke ya, sebelah kanan. Berarti dengan memperagakan ini 0, 1, 2 kanan, karena di kanan maka belajar menghadap kanan. Siswa diajari, oke menghadap kanan. Belajar berarti di situ ada materi BPKN yang bisa kita kenalkan.
Setelah menghadap kanan, oh ya, satu ditambah dua. Siswa berjalan ke satu langkah. Oh, lambang bilangan satu. Ditambah dua, berarti melangkah dua kali lagi. Oke, berapa hasilnya? Oh ya, ada di bilangan tiga. Nah, ini meaningful, bermakna. Dan siswa akan senang, tertarik. Karena apa? Di situ ada unsur gamenya, ada unsur permainannya. Nah, kalau konsep ini dipahami, Bapak Ibu sekalian, nanti menyelesaikan masalah literasi dan numerasi itu tidak begitu sulit. Karena mayoritas dari penelitian yang dilakukan di Jawa Timur itu siswa itu bisa memahami kalau soal itu diberikan dalam bentuk lot, bukan hot, low order thinking. Jadi kalau ada di bahasa ada di kalimat itu, terus ditanya yang ada di kalimat itu, siswa biasanya bisa. Tapi kalau ditanya yang tidak ada di kalimat itu, padahal masih berhubungan dengan kalimat itu, biasanya siswa tidak bisa. Gitu ya. Misalkan, oke, nanti biar terurut, kita lanjutkan. Yang kedua, literasi dan numerasi kaitannya dengan deep learning itu kemampuan berpikir kritis itu berkembang. Kenapa? Karena deep learning itu menuntut siswa menganalisis informasi. Jadi dikasih bahan bacaan. Oh, dia tahu yang namanya pokok kalimatnya apa sih? Ini bicara mengenai apa sih? Gitu ya. Nah, kemudian, oh, di dalam kalimat ini permasalahannya apa sih? Jadi dia mampu mengidentifikasi ada masalah apa sih yang ada di kalimat itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang harus dicari solusinya, oh dia bisa melihat alternatif solusi. Nah, di dalam memahami literasi dan numerasi seperti ini, Bapak Ibu guru itu memang perlu kerja keras, yaitu membuat masalah materi pelajaran dengan menggunakan permasalahan yang akrab dengan siswa. Nah, ini yang agak kesulitan ketika kita harus membuat masalah materi yang akrab dengan kehidupan siswa, tetapi di situ ada unsur-unsur mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ya ini tidak mudah, terus terang. Nih, tahun yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana membuat itu. Nah, saya pertemuan ini akan bagaimana cara mengevaluasinya, gitu ya. Nah, yang berikutnya, literasi dan numerasi itu membantu konsep pembelajaran deep learning dalam hal kemampuan memecahkan masalah. Semakin kan ada rumus dasar ya Bapak Ibu sekalian, kalau orang belajar itu semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Tapi kalau semakin sedikit kita membaca, semakin banyak yang kita tidak tahu. Anekdot itu kode apa ya? Eh, Counter example-nya justru yang muncul di masyarakat, semakin banyak baca, semakin banyak tidak tahu. Semakin banyak baca, semakin banyak tidak tahu. Jadi semakin kita membaca, kita oh ternyata kita nggak ngerti ini ya. Oh kita nggak ngerti ini ya. Kita nggak ngerti ini ya gitu. Uh, Misalkan ya, misalkan kalau kalau kita tidak banyak membaca, kita memahami ikro, bacalah, selesai gitu ya. Ikro, bacalah, selesai. Artinya apa? Membaca aja udah gitu. Tapi semakin kita banyak membaca buku, semakin banyak kita bergaul dengan orang lain, semakin banyak kita berinteraksi gitu ya. Ternyata ikro itu tidak hanya artinya mengeja huruf. Ternyata, oh ya, ternyata kita melihat kehidupan seseorang, bagaimana seseorang mensyukuri terhadap nikmat apapun yang dia terima, itulah bagian dari ikro, membaca. Ternyata, ternyata membaca tidak hanya bisa dimaknai dengan susunan huruf. Nah, itu ternyata semakin banyak kita membaca, semakin banyak tidak tahu kita. Gitu. Nah, itu di apa di dalam
kehidupan bermasyarakat. Makanya banyak orang yang tahu segala-galanya ketika dia tidak banyak membaca. Ya, jadi ketika dia jarang membaca, dia bisa komentar apa saja. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya, so, mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, ada ada gini ya. Eh, saya kemarin itu iseng-iseng buka short YouTube YouTube yang video pendek gitu ya. Terus di situ ada lagu Indonesia yang dinyanyikan itu versi dangdut gitu ya. Lagu Berkibarlah Benderaku dinyanyikan versi dangdut. Nah, penyanyinya itu pakai seragam anak SD. Bajunya putih, celana maupun roknya merah. Nah, mayoritas komennya itu bukan membahas lagunya, tapi membahas seragam yang dipakai, baju yang dipakai oleh penyanyi. Komentarnya itu banyak yang mengatakan kok bajunya putih merah kayak bendera Polandia, terus mestinya kan merah putih dan seterusnya. Nah, di situ menunjukkan bahwa si artis ini kan mau menunjukkan, oh saya itu berseragam siswa SD yang bajunya putih, celana maupun roknya merah. Tetapi komentator mayoritas itu mengatakan kok seragam Polandia bukan Indonesia. Jadi di situ menunjukkan bahwa oh ya, banyak orang yang secara literasi itu kurang, tapi dia berkomentar. Itu ya. Nah, berikutnya yang keempat itu literasi dan numerasi itu bahkan membantu deep learning untuk siswa itu aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi di situ ada uh, kebermaknaan maupun kesenangan ketika siswa itu belajar. Ya, jangan sampai timbul siswa itu ketika mau berangkat sekolah itu udah males duluan. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Kenapa? Karena ada bullying, karena kondisi pembelajaran nggak enak. Justru yang kita usahakan adalah bagaimana siswa itu eh, begitu ke sekolah itu timbul rasa bahagia, rasa senang bahwa sekolah itu tempat yang menyenangkan. Saya punya pengalaman di sekolah di dekat UNJ ini. Eh, Siswa itu kan masuk jam setengah 6, terus pulang jam 1 untuk SD. Setengah 6, setengah 7 siswa SD. Nah, setengah 7 itu biasanya pagi itu mereka jalan-jalan keliling kampus itu, anak-anak itu. Terus nanti jam 1 pulang. Nah, ternyata sekolah yang di dekat kampus UNJ ini jam 2, jam 3 itu sekolah itu belum bersih dari siswa. Masih banyak siswa yang ada di situ di lingkungan sekolah. Bukan karena nunggu jemputan ya. Rata-rata orang tua maupun sopir itu udah nungguin dari jam 1, sebelum jam 1. Tapi anak-anak ini pada tidak mau pulang. Mereka happy di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena mereka bisa bermain, bisa bersendoguro dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang sangat ramah anak. Itu. Sehingga anak-anak yang ada kejadian anak yang sakit itu tetap memaksakan diri masuk sekolah bukan karena takut, karena dia ingin menikmati suasana bermain. Itu ya. Jadi itulah lingkungan yang ramah anak mendorong siswa itu terlibat aktif di dalam proses belajar mengajar. Sehingga kalau dia terlibat aktif, motivasi belajarnya juga akan meningkat. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita hadapi mau tidak mau, yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi itu sudah makin menegaskan bahwa kita di Indonesia itu termasuk saya ya, itu bukan tipe bangsa yang suka membaca panjang, melihat sesuatu yang dalam.
kita itu cenderung, saya ini dan sebagian yang lain itu cenderung suka melihat sesuatu yang hanya sepotong-sepotong, sehingga korban menjadi korban fitnah itu paling mudah di Indonesia karena eh, melihat sesuatu hanya sepotong-sepotong. Contoh Bapak Ibu sekalian kemarin, mungkin Bapak Ibu sekalian juga dengar atau lihat di media sosial mengenai guru itu beban negara yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Nah, gitu kan. Nah, ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Itu ada videonya gitu kan. Ada videonya yang Sri Mulyani ngomong itu. Nah, ternyata apa? Itu deepfake, Pak. Jadi itu suaranya Sri Mulyani di-generate, videonya di-generate menjadi fitnah, deepfake, menggunakan deepfake. Itu dibuat melalui AI. Karena pidato Sri Mulyani yang panjang lebar di ITB dari A sampai Z itu tidak pernah ada kalimat itu. Tapi yang keluar adalah guru adalah beban negara. Wah, saya tadinya juga emosi. Ini orang ngomong ini. Begitu kita cari ternyata nggak ada. Nah, itu korban deepfake. Dan itu mohon maaf nih Bapak Ibu guru, pengurus organisasi guru juga sempat emosi. Wah, begini sih. Saya yakin itu Bapak Ibu sekalian yang wah, mendengar pertama mungkin emosi juga. Ini kayak, wah, ini. Tapi ternyata itu adalah deepfake atau fitnah zaman modern. Ya. Nah, ke depan teknologi ini akan semakin dominan. Sehingga kita harus ekstra hati-hati menggunakan teknologi ini agar kita tidak tersesat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengingatkan di dalam kurikulum 2023 itu kan siswa itu di dalam kalau tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian membuat RPP rencana pembelajaran ya itu kan mencantumkan level kognisi yaitu eh, yang paling rendah itu adalah mengingat ya kalau hanya mengingat aja perang Diponegoro kapan terjadi 1925 1930 lah kayak gitu itu kan adalah level paling rendah. Nah, setelah mengingat, ada mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan seterusnya. Menghitung itu sudah levelnya agak tinggi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kenapa matematika itu cenderung ke level kognitifnya tinggi. Karena mulainya dari menghitung, tidak mengingat. Ya, jadi dia mampu menghitung. Kemudian mengukur. Mengukur ini juga hal yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, kita cenderung mengabaikan masalah pengukuran ini, mengukur. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajarkan satuan untuk mengukur sentimeter, desimeter, meter, atau kilogram, eh, pound, ons, gram, gitu ya. Nah, kita cenderung menggunakan langsung ke standar internasional. Oke, sentimeter, desimeter, meter, dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa di lingkungan kita itu masih berlaku pengukuran yang tidak standar internasional. Misalkan, oh berapa jengkal, berapa eh, patok gitu ya. Kalau orang jual tanah, saya nggak tahu di Geger Pitung, ngukur kalau orang jual tanah itu ukurannya sudah berapa meter persegi atau masih berapa patok, berapa kaki gitu ya, berapa hari kerja. Kalau saya jumpai di Cimahi, Jawa Barat itu, ipar saya itu dia masih tombak ukurannya. Dijual tanah sekian tombak gitu. Nah, ternyata ada pengukuran yang tidak standar gitu. Nah, itu. Jadi kita perlu juga mengajarkan siswa suatu satu hal, oh ya, mengenal sesuatu yang di lingkungannya. Meskipun di luar itu tidak ada. Jadi mungkin siswa mengukur panjang meja dengan jengkal. Berapa jengkal tangan sih? Itu. Mengukur jendela. Nah, penemuan itu eksplorasi ya. Jadi menarik buat siswa. Ternyata dia bisa menggunakan sarana yang ada di lingkungan. Kayak saya masih mengalami Bapak Ibu sekalian memanfaatkan kalau hujan dulu saya motong daun pisang untuk
payung, pengganti payung. Nah, apakah anak sekarang yang masih paham memanfaatkan apa barang-barang yang ada di lingkungan itu untuk bermain dan belajar, gitu ya. Nah, ini level kognitif yang pertama. Terus yang kedua itu adalah applying, dan yang terakhir adalah reasoning. Nah, ini sudah level yang harusnya ya, kalau yang reasoning itu sudah hot, itu Bapak Ibu sekalian ya, sudah hot, bukan lot. Nah, kalau yang applying ini kan kombinasi antara hot sama lot. Jadi ada ya order rendah, ada order yang tinggi. Kalau yang reasoning itu menganalisis. Menganalisis itu ya nanti saya kasih contoh soalnya, itu dia harus menganalisis, memadukan, menyimpulkan. Langsung ke reasoning. Saya soal yang langsung hot, bukan lot ya. Kalau lot karena simple. Paling ya itu tadi pertanyaannya, kapan eh, Indonesia, kapan BPUPKI bersidang pertama kali? Kapan Sumpah Pemuda dicetuskan? Berapa tanggal berapa? Misalkan kayak gitu. Ya, itu kan hanya mengingat gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi kenapa ada Sumpah Pemuda? Kenapa ada perang di Ponorogo? Kenapa ada ini? Kenapa begitu? Nah, itu kan pertanyaannya kan berbeda ya. Nah, bentuk pertanyaan itu mengeksplor level kognitif. Oke, nah berikutnya di dalam pengelompokan siswa ini nanti juga saya kasih contohnya bagaimana dari 20 lebih siswa itu mayoritas siswa di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian itu mayoritas itu di level paling bawah, perlu intervensi khusus. Jadi siswa ini mengetahui konsepnya minimal. Dari konsep minimal. Artinya dia mengetahui contohnya ya, dia punya memahami konsep penjumlahan. Terus ketika ditanya, satu ditambah dua sama dengan tiga. Nah itu kalau dia baru bisa seperti itu baru masuk di dalam perlu intervensi khusus. Kalau kelas katakanlah eh, katakanlah kelas 5, kelas 4 5 gitu yang tidak masuk dalam kelas intervensi khusus. Kalau misalkan mereka sudah paham apa itu bilangan prima, katakanlah itu kelas 4, kelas 5. Dia sudah paham bilangan prima. Terus pertanyaannya kita ganti, bukan sebutkan bilangan prima antara 10 sampai 20. Bukan. Kalau seperti itu masih ya intervensi khusus. Tapi kalau pertanyaannya kita ubah misalkan, ada nggak bilangan prima genap selain 2? Nah, itu sudah masuk ke cakap atau mahir. Tapi kalau dia sebutkan bilangan prima di bawah 20, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, itu masih levelnya intervensi khusus. Tapi kalau ada nggak bilangan prima genap selain 2? Itu dia masuk ke cakap atau mahir. Kenapa? Karena dia memahami yang namanya bilangan prima itu seperti apa. Mana yang contoh bilangan prima, mana yang bukan contoh bilangan prima. Dia tahu yang namanya pemfaktoran, ya. Jadi sudah jauh lebih tinggi. Padahal pertanyaannya hampir apa ya? Cuma mengubah pertanyaan Bapak Ibu sekalian dengan semesta pembicaraan yang sama. Oke. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian hasil AKM siswa kelas 5. Dilakukan jurnalnya ini Februari tahun 2025, masih baru. Dari 22 siswa itu ternyata 11, separuh ya, separuh separuh kurang satu. Ya benar ya, 23 sorry, 23 itu 11 itu masuk ke intervensi khusus. Sementara yang masuk ke kelas cakap itu hanya 2.
dari satu kelas gitu. Eh, saya lihat di jurnal itu pertanyaannya itu adalah eh, dia suruh membaca gitu ya. Nah, mungkin ini hasil temuannya. Nah, ini dari ini ya, yang 11 siswa tadi ya intervensi khusus. Apa? Ternyata siswa itu paham terhadap bacaan yang bersifat low order thinking skill. Dasar sekali. Jadi yang ada di bacaannya. Kalau tidak ada di situ, dia tidak ngerti. Jadi artinya dia hanya paham, oh menjodohkan atau mengisi kata yang hilang. Itu 11 orang. Nah, yang 2 orang yang masuk dalam mahir, ini yang spesial. Nah, dari 11 orang ini, mayoritas itu, dari ke-11-nya, itu tidak bisa menjawab soal yang tidak ada di dalam kalimat atau di dalam wacana. Jadi kalau di wacananya itu tidak ada, terus ditanya, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia gagal menemukan informasi dalam bacaan. Ya ini penemuan di Jawa Timur. Nah, kemudian dari jurnal yang sama, bukannya sejenis ya, jurnal sejenis, itu kenapa sih eh, hasil AKM literasi dan numerasi ini cenderung rendah di Indonesia? Literasi numerasi belum berhasil, udah diganti ke deep learning gitu ya. Nah, di literasi numerasi ini sama untuk diobservasi di kelas 5. Mayoritas siswa itu tidak paham dengan baik bacaan yang diberikan atau wacananya. Mereka cenderung membacanya tidak selesai. Jadi hanya sepotong, nah gitu ya. Tidak mampu membaca bacaan yang panjang. Ini kelas 5. Kemudian yang kedua, siswa ini cenderung kesulitan menggunakan komputer. Mereka akrab dengan HP, tapi dengan komputer tidak akrab. Jadi sama-sama perangkat IT ya Bapak Ibu sekalian, siswa kita mungkin dengan HP dia akrab, tapi dengan komputer belum. Ini temuannya. Nah, kemudian dari faktor guru apa temuannya? Ternyata Bapak Ibu guru mayoritas tidak mempersiapkan secara khusus untuk membuat materi dan alat evaluasi literasi dan numerasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru beranggapan AKM literasi numerasi tidak berpengaruh terhadap nilai siswa dalam rapor kelas. Jadi pragmatis yang dikejar yang ada di rapor kelas itu. Nah, sehingga Bapak Ibu guru mengenalkan literasi atau numerasi hanya sesuai dengan pelajarannya. Jadi, pas pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran membaca, pas matematika ada numerasi. Nah, pelajaran-pelajaran yang lain, literasi dan numerasi tidak di lingkup. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, temuan berikutnya apa pada implementasi penilaian literasi dan numerasi di lingkungan guru? Ibu guru itu paham mengenai konsep literasi numerasi, definisi tujuan, ruang lingkup, manfaat, fungsi gitu ya. Itu paham. Tetapi ketika harus menilai atau menerapkan membuat rancangan pembelajaran berbasis literasi numerasi itu mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru merasa bahwa pendampingan yang intensif dalam membuat atau mengimplementasikan penilaian literasi numerasi ini masih jarang. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di jurnal Al-Mufi AJPKM. Nih, oke.
Sekarang langsung ke bagaimana kita membuat eh, penilaian literasi numerasi. Untuk penilaian literasi numerasi memiliki dua model pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan berbasis aktivitas, yang kedua pendekatan berbasis kompetensi dasar. Kalau berbasis aktivitas, kita merancang aktivitasnya dulu, baru nanti kita cari kompetensi dasarnya yang sesuai. Ya. Jadi kita merancang aktivitasnya, baru kita mencari KD-nya yang sesuai. Pendekatan yang kedua, mohon maaf nih, formatnya seperti ini ya. Jadi eh, ada literasi numerasi, level kognitifnya, kontennya apa, konteksnya apa gitu. Ini muncul di dalam rencana pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang kedua, berbasis kompetensi dasar. Jadi kita ambil kompetensi dasarnya dulu, baru kita rancang aktivitasnya. Jadi kebalikan dari yang model pertama. Kalau model pertama, kita merancang aktivitas dulu, baru mencari KD-nya. Kalau yang kedua, kita menentukan KD-nya dulu, baru kita merancang aktivitasnya. Bapak Kemudian mohon maaf, untuk, ya, untuk share screen-nya belum berubah ya, masih di slide belum ketiga. berubah. Iya Pak, Oh, masih di 3. iya Pak. Kok, bentar, berarti saya kok top share, delay berarti. Gimana? Udah Sudah kelihatan Pak, belum? sudah Pak. Udah, ya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk yang model kedua, berarti kan kita menentukan KD-nya dulu. Nah, ini sekarang saya yang the freeze malahan. Mohon maaf nih. Oke. Nah, untuk yang kedua, berarti kita mencari KD-nya dulu. Setelah KD, kita baru merancang aktivitasnya. Nah, formatnya sama sih dengan yang format yang pertama. Cuman di yang pertama ini ada KD, yang kedua ini KD-nya nggak muncul. Ya. Nah, nanti saya akan menggunakan bentuk yang ini. KD-nya munculnya di atas gitu. Modelnya sama sih. Gitu ya, untuk desain model yang kedua. Nah, langkah-langkah menyusun alat evaluasinya seperti apa? Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menentukan temanya dulu. Kita akan ngajar ini temanya apa sih? Gitu ya. Nah, tema itu diusahakan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Meskipun tidak selamanya mudah ya Bapak Ibu sekalian kalau kita mengajar materi yang katakanlah misalkan Bapak Ibu sekalian harus ngajar materi geometri misalkan kayak gitu ya. Nah, itu tidak mudah untuk menentukan tema yang terkait dengan masalah sehari-hari. Tidak mudah. Tetapi kalau dengan untuk materi aljabar mungkin lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan konten. Konten itu salah satunya adalah ini domainnya apa sih? Di matematika SD itu konten atau domain matematika itu terbagi dalam empat kelompok, maaf, yaitu bilangan. Bilangan itu di situ ada aritmatika juga ya, ada bilangan aritmatika gitu. Terus yang kedua geometri dan pengukuran. Pengukuran di sini pengukuran geometri ya. Nah, kemudian yang ketiga itu data dan ketidakpastian. Itu probabilitas dan statistika. Terus yang terakhir itu aljabar. Ini kita harus tentukan materi kita ada di mana nih. Kita bicara mengenai bilangan, kita bicara mengenai geometri, dan ketidakpastian atau aljabar. Misalkan seperti itu. Nah, ini konten. Terus berikutnya kita menentukan konteks. Setelah konten itu konteks. Konteksnya apa? Konteksnya itu apakah ini personal
sosial budaya atau saintifik. Ini terkait dengan konteks yang materi ingin kita sampaikan. Dan mudah-mudahan konteks ini juga akrab dengan siswa kita. Jangan sampai kita mengambil konteks misalkan konteks saintifik dengan menampilkan katakanlah kita menampilkan video yang tidak pernah anak-anak itu lihat. Ya, misalkan anak-anak selama ini nonton video di YouTube itu video Baby Shark, misalkan kayak gitu. Terus kita menampilkan video animasi dari Rusia, misalkan. Nah, itu eh, tidak personal ya. Personal nggak dapat, sosial budaya tidak dapat, mungkin saintifiknya dapat. Itu. Nah, kemudian yang keempat, kita menentukan bentuk soal. Bentuk soal ini macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memilih isian singkat, kita bisa memilih menjodohkan, kita bisa memilih benar salah, kita bisa memilih pilihan ganda yang kompleks. Nah, kalau yang ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian PPG, tes PPG itu kalau pilihan ganda, soal-soalnya biasanya pilihan ganda. Pilihan gandanya adalah pilihan ganda yang kompleks. Semuanya benar kecuali misalkan kayak gitu ya. Satu dari ABCD jawaban yang paling benar kecuali gitu. Nah, misalkan kayak gitu-gitu. Ya, ini kan pilihan ganda yang kompleks. Dan membuat soalnya juga lebih sulit Bapak Ibu sekalian untuk pilihan ganda kompleks. Membuat soalnya lebih sulit, tapi koreksinya lebih mudah. Kalau urean membuat soalnya mudah. Koreksinya butuh energi ekstra. Yang paling membuatnya mudah, koreksinya nggak begitu butuh energi. Soal apa? Soal menjodohkan benar salah. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kan membuatnya nggak begitu rumit, koreksinya juga nggak begitu butuh energi ekstra. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian membuat soal urean, tapi kalau matematika itu ya mau nggak mau supaya kita paham logika berpikir anak, soalnya adalah soal urean. Oke. Nah, yang kelima, menyusun soal. Nah, ini soal yang kita akan sampaikan. Eh, menyusun soal ini biasanya tadi apakah berbasis aktivitas atau berbasis KD. Kita membuat dari KD, baru kita ngarang kira-kira soal wacananya seperti apa. Wacana itu bahannya ya, yang untuk disampaikan. Atau kita membuat ada wacananya dulu, terus nanti KD-nya dicari. Nah, kemudian yang keenam dan ketujuh, 6 dan 7 ini biasanya ya, mohon maaf nih, biasanya kita itu jarang ya, jarang ada sih, tapi tidak semuanya. Yang saya kenal dan saya jumpai, nomor 6 itu masih ada. Bapak Ibu guru, masih ada Bapak Ibu guru yang membuat kunci jawaban. Itu masih ada. Tapi ada juga yang nggak membuat kunci jawaban. Nah, kalau yang ketujuh, rubrik penilaian, itu mayoritas itu tidak membuat. Jadi menilainya itu didasarkan jawaban, tidak berdasarkan rubrik. Jadi kalau dia jawab sampai nomor sekian, nilainya sekian. Kalau dia jawab sekian, nilainya sekian gitu. Mayoritas Bapak Ibu sekalian itu eh, jarang membuat rubrik penilaian. Oke, ini kondisi ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang di Geger Bitung ini eh, melakukan ini, membuat rubrik penilaian. Nah, dari situ sehingga nilai yang kita berikan itu menjadi standar. Nah, rubrik penilaian berarti soal yang kita berikan bukan soal benar salah, bukan soal mencocokkan ya. Tapi itu adalah soal urean atau urean singkat. Kalau ada rubrik penilaian. Nah, kalau soalnya cuma benar salah, masa dibikin rubrik? Ya nggak perlu. Cukup kunci jawaban. Tapi kalau soalnya ini urean, nah perlu Bapak Ibu sekalian membuat rubrik penilaian. Oke, sebelum ke contoh ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian.
Ada? Oke. Nah, kita lihat contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Saya coba membuat ini kok F, sorry. Ini fasenya fase, mohon maaf. Mohon maaf, ini fasenya itu C, bukan F. Nah, nih. Jadi fase C di situ salah satu KD adalah siswa dapat menentukan kejadian dengan kemungkinan yang lebih besar dalam suatu percobaan acak. Misalkan kayak gitu ya. Nah, ini yang akan kita buat alat evaluasinya. Nah, ini kita isi yang Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini sudah Bapak Ibu sekalian buat kalau Bapak Ibu sekalian membuat RPP. Karena ini bagian dari RPP. Nah, contoh soalnya begini Bapak Ibu sekalian. Oke. Uh, saya juga nanti minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membahas ini. Ayah Ujang bekerja di kantor hari Senin sampai Jumat. Beliau berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor dengan naik angkutan umum. Biaya naik angkutan umum hari Selasa sampai Jumat, PP ya, itu 60.000. Sedangkan hari Senin, biaya perjalanannya lebih mahal 12.500. Oke. Kalau misalkan dalam satu kondisi, 1 bulan itu 30 hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak Bapak Ibu sekalian membuat soal LOTS, yang low order thinking? Coba, buat soal yang masuk kategori bukan high order, tapi low order. Bisa nggak? Coba. Dari wacana ini, dari bacaan ini. Bikin soal yang masuk kategori low order. Soalnya tidak muncul di layar, Pak. Oh gitu? Bentar, bentar. Saya ulangi, Pak. Share lagi. Ini berarti jaringannya, mohon maaf nih, jaringannya memang. Ah, udah muncul, Pak? Ya, Nah, ada, Pak, oke. ada. Ya, coba Bapak Ibu sekalian membuat soal dalam kategori low order thinking dari bacaan ini, Pak. Bu. Mana? Jadi ini berbasis aktivitas. Mana Bapak, Bu? Izin menjawab, Pak, boleh? Mangga. Kalau dilihat dari pertanyaan yang ada, untuk yang low order thinking itu bisa pertanyaannya seperti berapa apa namanya ongkos biaya perjalanan hari Senin begitu aja mungkin, Pak. Ah, bagus, Pak. Bagus. Nah, itu salah satu, Pak. Betul. Itu low order thinking, Pak. Betul. Ya, Bagus. Masih mungkin ada lagi, Bapak Ibu kan? Satu lagi bikin low order thinking. Ingat bahwa yang low order thinking itu semuanya ada di situ, gitu. Bagus, Pak. Tema. Bagus. Ya, ada misalkan ini.
Jadi ini katakanlah sudah low order thinking, cuman faktor kognitifnya hanya mengingat saja, misalkan kayak gitu. Bisa nggak? Ada ide? Oke, ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian, di situ kan Ayah Ujang bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau pertanyaannya misalkan kita tanya nih ya untuk low order thinking, dalam seminggu ada berapa hari kerja? Kan dia otomatis kan, oh ya, belum tentu Pak bisa semuanya jawab ya Pak ya. Tapi bisa, oh ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena yang di situ tertulis Senin sampai Jumat. Jadi dia memahami hari Senin sampai Jumat. Berarti ada Selasa, Rabu, Kamis. Kan gitu. Nah ini salah satu soal low order thinking. Tadi bisa juga biaya hari Senin berapa? Oh 60.000 ditambah 12.500. Itu ada di situ semuanya. Nah, sekarang yang saya buat itu sampai F ini, soalnya adalah soal high order thinking. Yang tidak tersurat, tetapi tersirat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini soal literasi. Soal terkait dengan literasi, bukan numerasi. Nomor A, sebutkan contoh angkutan umum. Nah, siswa yang bisa menjawab itu pasti siswa yang pernah membaca, mendengar naik angkutan umum. Itu apa? Ada yang mengatakan ya ini jawabannya relatif terhadap daerah masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan angkot, ada yang mengatakan elep, ada yang mengatakan apalagi Bapak Ibu sekalian angkutan umum yang angkudes, nah, misalkan kayak gitu ya. Nyebutkan 5. Bisa, oh ya masuk ojek, silahkan. Ada ojek, ada angkudes, ada angkot, oh ada bis kota. Nah kalau ini tinggalnya misalkan di daerah di ke Pulau Seribu itu, oh perahu Pak, perahu, misal, oh silahkan. Jadi jawabannya high order. Kenapa? Karena didasarkan kepada apa yang pernah dia dengar, dia lihat. Tapi di materi ini hanya disebut angkutan umum. Tidak ada penjelasan apa saja angkutan umumnya yang digunakan. Jadi di sini tidak hanya faktor memori, mengingat, tapi ada faktor menganalisis. Oke. Nah, terus yang B, C, dan sampai F ini sudah levelnya high order thinking. Kenapa? Karena dia harus membuat, menganalisis, menyimpulkan, mengukur semua kemungkinan. Membuat tabel penanggalan. Dia bingung, penanggalan itu seperti apa? Bapak Ibu Guru kasih contoh tanggalan. Ini, yang 30 hari itu Juni kalau nggak salah ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni 30 hari. Kasih ini contohnya. Nah, ini akan berpengaruh untuk menjawab yang C sama D. Kalau Bapak Ibu sekalian misalkan ini, Bapak Ibu gurunya harus membuat, mau nggak mau, itu harus membuat eh, petunjuk penilaian. Harus membuat yang namanya, aduh, nge-freeze lagi. Punten ini, nge-freeze lagi. Nah, harus membuat yang namanya rubrik penilaian. Nah, oke, sekarang saya buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya cuma segini. Gampang ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan yang lebih penting adalah ininya, rubrik penilaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau untuk menjawab pertanyaan yang B ini,
buatlah tabel penanggalan. Bapak Ibu sekalian mau nggak mau membuat ini. Nah, ini adalah semua kemungkinan di dalam 1 bulan yang 30 hari tadi, yaitu dengan menaruh tanggal 1 itu dari Senin sampai Minggu. Kalau tanggal 1 saya taruh di tanggal, maaf, kalau tanggal 1 saya taruh di hari Senin, tanggal 1 saya taruh di hari Selasa, sampai tanggal 1 saya taruh di hari Minggu. Akan berpengaruh terhadap apa? Jumlah hari kerja. Ya, Bapak Ibu lihat, kalau tanggal 1 saya taruh di hari Sabtu, ataupun tanggal 1 saya taruh di hari Minggu, itu ternyata hari kerjanya itu cuma 20 hari dalam 1 bulan. Tapi kalau tanggal 1 saya taruh hari Senin sampai Kamis, itu ada 22 hari dalam 1 bulan. Kalau tanggal 1 saya taruh di hari Jumat, itu ada 21 hari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemungkinan ini hanya bisa dijawab kalau kita membuat petunjuk. Oke, buat jadwal. Kasih, oke, tanggal 1, kalian buat tanggal 1 hari apa? Minggu, buat urut gitu. Nah, habis itu tanya, ada berapa hari kerja? Nah, dari sini ketahuan, oh ya, hari kerja maksimalnya 22 hari. Hari kerjanya minimal 20 hari. Nah, ternyata jumlah hari kerja minimal itu berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Gitu ya, di dalam 1 minggu. Kenapa? Kalau tanggal 1 hari Senin, berarti biayanya lebih banyak daripada kalau tanggal 1 selain hari Senin. Itu ya, Pak. Nah, ini kita bikin rubrik. Jadi, setelah seperti ini, saya bikin rubriknya begini. Oke, kalau siswa itu membuat tabel penanggalan, kalau ada 1 contoh, berarti kan harus membuat 7 nih. Kalau dia hanya membuat 1, ya saya kasih nilai 20. Kalau dia nggak membuat 2, oh saya kasih nilai 40. Kalau dia membuat sampai 5, udah saya kasih nilai 100. Lebih dari itu 100. Misalkan seperti itu. Nah, karena yakin kemungkinan siswa itu membuat tabel 7, 7 tabel, itu nggak banyak. Paling membuat 1 atau 2. Nah, kemudian dari tabel itu, oke, kalau siswa membuat yang 20 hari, berarti 20 hari itu tanggal satunya ditaruh di hari Senin. Kalau benar, oke, nilainya 25. Kemudian dari tanggal 1 dia menghitung jumlah hari Senin maksimalnya berapa. Oke, saya kasih nilai 25. Nah, kalau misalkan siswa dengan dengan rubrik seperti ini, jawaban siswa akan macam-macam, tapi kita punya patokan memberi nilai. Nah, kemudian seterusnya Bapak Ibu sekalian, saya buat dengan rubrik yang seperti ini. Nah, soal litera yang B, C, D, B, C, D, E, ini adalah soal literasi dan numerasi. Yang A ini hanya literasi, yang B, C, D, E ini literasi dan numerasi. Sementara soal yang F ini benar-benar hanya numerasi, karena dia hanya menghitung selisih maksimal dan minimal. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum saya akhiri.
Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau enggak, eh, saya mohon Bapak Ibu sekalian, saya sudah buatkan wacana seperti ini. Nah, wacana, bahannya seperti ini. Coba nanti Bapak Ibu sekalian buat soal, jawaban, dan rubrik penilaian. Ya, jadi coba buat. Sekarang eh, wacananya sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian ubah apapun ya, misalkan masih dijual beli, kalau ini baju diganti menjadi hasil bumi, dia menjual sekian kilogram, sekian kintal kentang, sekian kintal cabai dan seterusnya. Ya, tapi oke, saya sudah membuat wacana seperti ini. Tolong Bapak Ibu sekalian buat soal. Yang pertama itu literasi saja. Artinya yang bisa yang L yang low order, bisa juga yang high order. Ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan buat low order boleh, high order silakan. Nah, kan eh, ternyata dalam banyak kasus ya Bapak Ibu sekalian, membuat pertanyaan itu tidak lebih mudah daripada menjawabnya kan Bapak Ibu sekalian. Nah ini coba Bapak-Ibu sekalian. Oh ya, kenapa? Karena kalau kita membuat pertanyaan itu mikir nanti jawabannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau memikir jawaban itu nggak perlu memikirkan pertanyaannya gitu. Kadang-kadang gitu. Ya. Nah sekarang coba nanti Bapak-Ibu sekalian, saya berikan wacana ini. Bapak-Ibu sekalian buat tema, konten, konteksnya seperti apa untuk ngisi tabel itu. Nah kemudian yang paling utama adalah buat soal lots maupun hot, lot maupun hot yang terkait dengan literasi, numerasi, dan literasi numerasi. Ya, ya misalkan, misalkan ini Bapak misalkan tanya apa pekerjaan Ibu Neneng, misalkan nggak gitu ya. Itu kan literasi. Oh, oh, Ibu Neneng, Ibu petani, itu misalkan. Ada yang jawab petani. Ketemu logika enggak? Ngapain dia beli 3/4 lusin baju kalau petani? Nah, ini gitu. Ya. Itu udah masuk kategori hot. Meskipun kita menanya, apalagi ya, misalkan lot itu setengah lusin itu berapa biji? Gitu ya. Atau lagi kalau lot 3/4 lusin ditambah setengah lusin. Berapa lusin? Itu low order. Tapi kalau mau naik menjadi hot, 3/4 ditambah 3/4 lusin ditambah setengah lusin berapa biji? Beda lagi kan? Dia sudah melakukan konversi. 3/4 lusin, 3/4 kali 12 itu berapa biji? Nah, itu udah masuk high order. Tapi kalau menjadi low order, 3/4 lusin ditambah 1/4 lusin, itu tambah setengah lusin berapa sih? Itu masuk uh, lot. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ya, ini intinya gini Bapak Ibu sekalian. Saya memberi ide kepada Bapak Ibu sekalian itu kalau deep learning di kurikulum 2025 itu nanti apa Bapak Ibu sekalian mau nggak mau kan harus menjalankan karena ini kebijakan pemerintah gitu ya. Salah satu cara untuk membuat materi, membuat materi itu kan kita perlu ide. Nah, perlu ide untuk setelah ada materi, cara ngukurnya bagaimana gitu. Nah, temanya apa? Yang paling
Yang paling agak sulit itu kan menentukan tema karena kita diberi kebebasan. Kalau dulu kan ada buku paket ya, ada buku paket ya udah kita ngikutin buku paket aja. Nah, kalau sekarang berarti kan kita harus oh ya temanya apa gitu. Bapak Ibu sekalian juga bisa cari ya di internet itu kemarin saya coba itu dapat saya modul untuk SD kelas 1 sampai kelas 6 itu ada modul eh, isinya RPP ya. Sampai evaluasi ada juga tinggal ngambil ya gitu. Untuk ide gitu Bapak Ibu sekalian. Karena di situ saya baca yang membuat modul itu ada yang dari mungkin mungkin Papua atau Indonesia Timur karena di situ contoh contoh soalnya ulat sagu gitu. Saya lihat wah ini kalau yang membuat orang dari Indonesia Timur ulat sagu terus dibawa ke kita kan harus ada penyesuaian gitu. Nah, ide itu Bapak Ibu sekalian bisa ambil idenya dilokalkan. Jadi intinya kalau kita jadi guru harus mempersiapkan materi alat evaluasi, kita hindari replikasi atau duplikasi ya Bapak Ibu sekalian, plagiasi lah, kita hindari plagiasi, ngambil milik orang, terus kita tempel gitu aja. Tapi kita usahakan membuat ATM lah, yang paling rendah itu ATM Bu. Amati, tiru, modifikasi. Ya udah, itu yang paling sederhana. Jadi amati, tiru, modifikasi. Udah itu kita aman Bu. Nggak harus bayar kayak dengerin musik aja kita harus bayar ya gitu. Nggak, karena harus ATM gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi. Udah, paling aman. Tapi kalau kita cuman ngambil, sekarang kalau Bapak Ibu sekalian pakai AI ya, bikin soal itu pakai AI paling gampang gitu. Bapak Ibu sekalian pakai ChatGPT, bikin soal jadi gitu. Tapi kita harus lihat bener nggak karena tidak ada jaminan soal yang dibikin oleh ChatGPT itu eh, apa ya substansinya kena. Mungkin kita hanya bisa membuat secara matematikasnya begini gitu ya. Tapi harus kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, nanti untuk link tugas ini dikumpulkan kemana, kenapa harus ada tugas gitu ya Bapak Ibu sekalian? Karena ini kami harus harus melaporkan ke kecamatan ya, ke dinas bahwa ini loh Bapak Ibu sekalian yang pelatihan ada bukti bahwa ada bukti tidak hanya tampilan dari Zoom gitu bahwa ada bukti bahwa Bapak Ibu sekalian itu bekerja gitu. Tuh, karena kan terkait dengan jumlah jam yang harus dipenuhi supaya sertifikatnya diakui gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah nada. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.